Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengupas ujian sekolah Bahasa Indonesia SMP kelas 9. Ini saya ambilkan dari soal tahun kemarin. Itu kalian simak baik-baik. Langsung saja kita ke nomor 1. Ini ada bacaan. Danau merupakan sebuah tempat yang berbentuk lembah yang berada di daratan. Lembah tersebut dipenuhi oleh air. Keadaan airnya sangat jernih serta sejuk menyegarkan ketika matahari malu-malu menampakkan sinarnya. Air yang berada di dalam danau tak pernah habis. Ketika musim penghujan, air yang ada di dalam danau akan melimpah. Sementara ketika musim kemarau, air danau akan tampak surut. Itu bacaannya. Pertanyaannya nomor 1, informasi yang sesuai dengan kutipan teks deskripsi di atas adalah itu berbicara tentang apa tadi? Itu keadaan ya atau air danau. Jadi jawabannya yang A, keadaan air danau, jernih dan macam-macam tadi. Kemudian yang kedua, latar dalam penggalan cerita fantasi tersebut adalah ada kata kunci di sini. Nanti kita akan sini ada matahari malu-malu menampakkan sinarnya. Malu mau tampak bagaimana? Itu suasana apa? Ya, itu suasana pagi hari. Nah, kemudian namanya danau lembah itu adanya di desa atau di kota? Itu adanya di desa. Jadi jawaban yang tepat adalah ya, maaf ada suara. Ya, yang tepat adalah yang C, pagi hari di desa. Kemudian ini ada teks prosedur cara membuat telur goreng mata sapi sempurna. 1. Panaskan wajan bersama minyak atau mentega dengan api kecil terlebih dahulu. 2. Tunggu hingga wajan tidak terlalu panas, lalu masukkan 1 butir telur ke dalam penggorengan. Tujuannya agar bagian dasar telur tidak gosong. 3. Selanjutnya beri sejumput garam pada bagian atas telur untuk memberi rasa gurih. Yang 4, gunakan api sedang untuk mempercepat kematangan bagian dasar telur ya, kurang lebih 30 detik, lalu kecilkan apinya kembali. Yang 5, kemudian balik telur dengan pelan agar bagian kuningnya tidak pecah. 6, panaskan sekitar 30 detik dengan api sedang. 7, setelah itu matikan kompor dan tiriskan telur pada saringan minyak. Yang 8, sajikan di atas nasi panas dan siap untuk disantap. Itu ilustrasinya untuk teks prosedur menggoreng telur sempurna ya. Nah, pertanyaan nomor 3. Berdasarkan kutipan teks di atas, ciri teks prosedur yang sesuai adalah ya, yang mana? Ya, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Namanya teks prosedur itu berisi langkah ya. Namanya prosedur kan, proseduran ya. Kemudian yang soal berikutnya, ini ada bacaan lagi. Lidah buaya dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa penyakit, yaitu obat cacing, amandel, sakit mata, keseleo, luka bakar, bisul, luka bernanah, serta jerawat. Lidah buaya pun berguna untuk menebalkan dan menghitamkan rambut. Pertanyaannya, informasi yang terdapat pada kutipan teks tersebut, informasinya apa? Ya, informasinya yang B, kegunaan lidah buaya. Kemudian nomor 5. Berikut yang termasuk definisi bagian pada teks laporan hasil observasi adalah definisi bagian. Coba perhatikan lagi. Yang bagian D ya. Bagian-bagian dari tumbuhan ini
adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Itu jadi kita menyebutkan itu ada bagian dari buah kelapa. Disebutkan bagiannya apa saja. Jelas ya? Kemudian ini ada ilustrasi syair perahu. Ini materi kelas 7 ya. Syair perahu. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Pertanyaannya, isi dari syair tersebut adalah jelas. Di situ tentang apa? Ya, agar manusia sadar suatu saat pasti akan meninggal. Ya. Itu kan tadi dari awal di kalimat terakhir kuncinya itu ke akhirat jua kekal hidupmu. Itu kan proses meninggalnya. Nanti ibaratnya meninggal baru ke akhirat gitu kan. Untuk soal nomor 7 dan 8. Badak itu mengeluh dalam hati, kehidupan di hutan ini semakin tidak nyaman, jauh dari kedamaian. Banyak penghuni hutan merasakan ketidaknyamanan itu. Hal itu disebabkan oleh kemarau yang makin ganas dan banyak manusia menebangi pohon ke dalam hutan. Tadi aku melihat ada harimau yang ditembak. Ken seperti membaca pikiran Don. Banyak hewan ikut menangis melihatnya. Harimau itu punya bayi yang baru lahir. Don teringat pada dua temannya. Mereka dari sini juga korban, karena jula dan kulitnya akan diambil. Tema fabel tersebut adalah yang mana? Hutan yang tidak lagi nyaman. Iya, yang B ya. Tadi kan ada yang ditembak, ada yang mau diambil julanya, kan itu sudah suatu keadaan yang tidak nyaman. Selanjutnya nomor 8, perbaikan penggunaan kata depan yang tepat pada teks fabel adalah yang C, ke dalam. Terus ke dalam menjadi di dalam. Nah, dari sini menjadi di sini. Jelas itu ya. Ini teksnya tadi. Lanjut, kita langsung ke nomor 9. Ini ada surat dinas. Dengan hormat, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SMP Bakti Mulia Surabaya akan menyelenggarakan acara Olimpiade Mapel antar siswa SMP di Surabaya. Adapun acara tersebut akan kami selenggarakan pada hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 8 sampai dengan 12 WIB. Tempat SMP Bakti Mulia Surabaya. Acara Olimpiade Mapel tingkat SMP tahun 2021. Demikian surat ini kami sampaikan. Itu ada yang rumpang. Ditanyakan penutup surat dinas yang tepat. Untuk mengisi bagian rumpang tersebut adalah kita di antara 4 pilih yang paling tepat. Ya. Yang A ya, atas segala perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Kalau yang B salah, kenapa? Mengapa salah? Di sini ya. Kalau di sini tadi ibaratnya yang jelas di sini yang tampak jelas adalah yang kami ucapkan. Nah, ada kata banyak di sini. Ini juga yang C sama, salah di banyak ini. Kemudian yang D ya di sini ada banyak juga. Jadi yang cukup ya ucapkan terima kasih, tidak perlu menggunakan kata banyak. Selanjutnya untuk nomor berikutnya, COVID-19 menular. Virus ini sebagian besar ditularkan melalui percikan atau droplet serta juga dapat menyebar melalui rute penularan kotoran
dan mulut atau facial oral. Insiden infeksi virus corona lazim terjadi di musim dingin dan musim semi. Masa inkubasi untuk virus corona biasanya 3-7 hari. COVID-19 adalah virus corona yang mengalami mutasi antigenetik ya. Masa inkubasi virus adalah sesingkatnya itu 1 hari, tetapi umumnya dianggap tidak lebih dari 14 hari. Tetapi perlu dicatat bahwa beberapa kasus yang dilaporkan memiliki masa inkubasi hingga 24 hari. Ditanyakan rangkuman. Ini jadi ada rangkuman, berarti otomatis kesimpulan dari paragraf 1 dan paragraf 2 ini. Yang tepat yang mana? Ya, COVID-19 menular dengan masa inkubasi 1 hingga 24 hari. Di ini ya, tadi yang ini menular di paragraf pertama ini. Paragraf kedua ini intinya ini 1 sampai 24 di sini. Selanjutnya nomor 11 ada bacaan. Dinas Perhubungan atau Dishub Jabar menyebut ada indikasi kecelakaan maut di Sumedang disebabkan kurang tahunya supir bis terkait kondisi jalan. Pasalnya bis yang mengalami kecelakaan tidak secara reguler melintasi tanjakan Cae, Wado, Kabupaten Sumedang. Kecelakaan maut yang melibatkan bis ini akan sering terjadi. Menurut praktisi keselamatan berkendara yang juga senior instruktur SDCI Safety Defensive Constant Indonesia, Sony Susmana, dari beberapa kejadian serupa, rata-rata kecelakaan bis diakibatkan oleh remblong ya. Peristiwa ini bisa diantisipasi jika pengemudi memahami dasar mengemudi, bahwa keselamatan adalah tanggung jawab nomor 1. Perbaikan kata tidak baku ini jelas ya, ada bis, ada macam-macam ini ya. Ada supir. Ya jelas yang perbaikannya mana? Ya, supir ya harusnya. Oh, bis harusnya bus. Maaf. Rim harusnya rem, bakunya rem ya. Berikutnya nomor 12. Hingga akhirnya di akhir Januari 2020 WHO menamai penyakit ini COVID-19, singkatan dari novel coronavirus yang ditemukan di akhir 2019. Perbaikan kalimat tidak efektif ya, menjadi kalimat efektif yang mana? Ya, yang D. Hingga di akhir Januari 2020 WHO menamai penyakit ini nCoV ya 2019, singkatan dari novel coronavirus yang ditemukan di akhir 2019. Ini ada poster, kita cermati, ada poster iklan rasa Italia ada di Jawa, diskon 20%, bisa lezat cuma di Cilacap, bisa enak harga bersahabat. Itu ya. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi poster. Berarti kita baca dan lihat posternya, kita cocokkan ABCD yang sesuai yang mana. Ya, yang bisa dipesan dan bisa diantar. Ini salah ya, masa ini kan dari Cilacap yang buat, bukan dari Italia. Harga bisa sangat murah. Murahnya di mana? Kita nggak tahu harganya berapa. Terus yang D, paling lezat di Jawa ini hanya opini saja ya. Lanjut nomor 14, ini ada poster juga. Di saat bumi makin panas, ayo tanam satu pohon di sekitarmu. Satu tanaman sangat berarti di sini ya. Kalimat berisi ajakan pada iklan tersebut adalah iklan ya, ini iklan.
ayo tanam satu pohon di sekitarmu. Itu kan mengajak agar kita menanam pohon di sekitar. Kita lanjut di nomor ini 15-16. Ini bacaannya sama. Metode belajar mengajar satu arah baiknya mulai ditinggalkan. Siswa dapat menerima suatu pembelajaran bila ada komunikasi dua arah. Bila guru menjelaskan dan menerangkan pelajaran tanpa mengajak siswa berinteraksi, kelas akan terasa kering. Materi pelajaran yang dibahas dengan melibatkan siswa secara aktif dinilai lebih efektif. Siswa akan merasa lebih dihargai dan belajar untuk menyampaikan pendapat. Guru dapat mengajak siswa berdiskusi. Metode belajar satu arah sudah kuno dan tidak efektif lagi. Siswa semakin berkembang. Begitu juga metode belajar. Nomor 15, pertanyaannya, informasi yang terdapat pada paragraf pertama kutipan teks tersebut adalah, kita fokus di paragraf pertama. Ini ya bacaannya paragraf pertama. Yang mana? Ya, metode belajar satu arah mulai ditinggalkan di kalimat pertama ini. Kemudian nomor 16, bagian yang pernyataan umum, yang berisi pernyataan umum atau tesisnya pada teks eksposisi tersebut paragraf mana? Ya, paragraf 1. Jelas itu ya. Di kalimat pertama juga. Kemudian ini ada puisi untuk nomor 17 dan 18. Doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Itu puisinya. Yang ditanyakan tema puisinya apa? Itu karangan Khairil Anwar ya. Ya, jelas tadi jadi judulnya sudah kelihatan, doa. Kemudian ada kata Tuhan diulang-ulang di situ. Otomatis tentang ketuhanan. Betul. Amanatnya apa itu? Ya, manusia harus selalu dekat dengan Tuhan. Kan dari awal kita menyebut Tuhan terus itu kan. Berarti intinya kita harus dekat dengan Tuhan. Selanjutnya untuk nomor 19. Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur sudah dibangun jauh sebelum Angkor Wat di Kamboja dan katedral-katedral agung di Eropa. Candi ini dibangun pada tahun 824 Masehi, yaitu masa Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Kini Candi Borobudur menjadi tempat ziarah umat Buddha dari berbagai negara seperti Cina, India, Tibet, dan Kamboja. Nah, ringkasannya apa? Berarti kita tadi sudah baca, kita ambil pokok-pokoknya kemudian dirangkai. Nanti akan ketemu jawaban yang C. Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah Buddha terbesar di dunia sekaligus tempat ziarah umat Buddha di dunia. Selanjutnya nomor 20. Berikut merupakan tujuan penulisan teks ulasan suatu karya bagi pembaca, kecuali berarti yang bukan memberikan informasi tentang harga suatu karya. Ya, teks ulasan tidak memuat harga. Yang diutamakannya ini ya, isinya apa, kemudian pandangan penilaiannya apa, ya baik buruknya, kelebihan kekurangan. Terus ini ya jelas ini ada kelebihan kekurangan. Selanjutnya nomor 21. Bacaan 1. Semua orang sangat suka kisah perahu kertas. Para kekasih yang mengakui bahwa hubungan cinta itu sejati itu tidak mengalahkan semua, dan bahwa mereka yang tidak setuju dengan hubungan itu tidak dapat menghalanginya. Tetapi
Meskipun begitu, tetap timbul pertanyaan-pertanyaan, akankah Kinan dan Kugi akhirnya menemukan jalan mereka satu sama lain? Tentu saja ada hambatan, termasuk kecenderungan karakter yang menjengkelkan secara fisik di luar jangkauan untuk periode waktu yang lama. Yang mengagumkan, Lestari mengelola kemiripan, ketegangan, dan sentuhan yang bagus adalah ketika Kugi dan Kinan akhirnya membicarakan berbagai hal dan mengungkapkan perasaan mereka. Keunggulannya apa di sini? Berarti hal yang baik ya. Jelas ini sudah kelihatan ini. Di 1 dan 5 ini. Semua orang sangat suka di sini. Nah ini. Yang mengagumkan ini sudah sebuah kelebihan. Kata kuncinya itu. Selanjutnya nomor 22. Kutipan teks berikut yang merupakan bagian teks persuasi pendidikan. Hubungannya dengan pendidikan. Jelas. Kalau ini bertema hutan kan. Prestasi akademik tentu baik, tetapi prestasi tidak dibatasi hanya dari nilai dalam rapot saja. Kita bisa berprestasi di bidang olahraga, kesenian, sastra, dan teknologi. Tidak perlu kecil hati, karena setiap pelajar memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kita hanya perlu menggali dan mengembangkan kelebihan kita. Jelas ini bertema pendidikan. Kalau ini lingkungan ya, sampah jelas. Banjir juga masih lingkungan. Oke. Selanjutnya ini ada ilustrasi. 1. Karena itulah, mari kita sadar diri dengan kembali merawat alam. 2. Kita sebagai manusia sangat bergantung pada alam. 3. Lingkungan tempat tinggal kita hanya ada satu di dunia ini. Jika tidak dirawat dan rusak, kemana lagi kita akan pindah? Kemudian mari kita atasi bencana banjir dengan sama-sama menjaga kelestarian alam. 6. Jangan tebang pohon sembarangan. 7. Selalu ingat buang sampah di tempatnya. Bagian teks yang berisi kalimat ajakan, jelas sekali itu ya. 1 dan 5. Ini ada di sini. Mari, kata kuncinya. 5 mana 5? Nah, ini juga mari. Kata ayo, mari itu kan kalimat ajakan. Kata yang menunjukkan bahwa itu ajakan. Ayo, mari, gitu kan. Selanjutnya nomor berikutnya nomor 24. Ini ada ilustrasi. Laila memang sering dimarahi ibunya ketika ketahuan membeli jajanan dari Vina. Laila pun merasa sangat sedih dan bersalah pada Vina. Laila, Vin, maaf ya, aku tidak bermaksud membuat kamu sedih seperti ini. Maafkan ibuku juga ya, Vin. Vina, gak apa-apa lah, ibu kamu maksudnya baik kok. Kamu memang harus hati-hati kalau mau beli jajanan. Laila, tapi aku percaya kue dari kamu pasti bersih. Hanya ibuku selalu tidak percaya. Vina, tenang saja lah, aku tidak apa-apa. Ini kuenya, kamu segera masuk sana, ditunggu ibu kamu. Karakter Vina bagaimana? Ya, karakternya adalah pengertian. Dia mau mengerti keadaan Laila, di posisi Laila bagaimana dia. Selanjutnya nomor 25. Banu, Din, aku minta jawaban soal nomor 5 dan 6. Dini, A dan C. Sita, ya. Kalau soal nomor 10, 11 dan 15 jawabannya apa, Banu? 10A, 11D, nomor 12 aku belum tahu. Adi, hus, jangan kencang-kencang, nanti gurunya dengar. Sita, soalnya sulit sekali, masih banyak yang aku belum kerjakan. Mau kerjakan dulu ya. Dini, Budi, bantu aku dong. Budi, tidak bisa. Adi, ya sudah, biarkan, urus saja dirimu sendiri, Bud, dan kami urus diri kami sendiri. Tiba-tiba dari arah depan guru mendatangi mereka. Guru, kalian ini mencontek terus, serahkan jawaban kalian sekarang. Banu, aku tidak menyangka akan seperti ini.
Dini, aku juga tidak menyangka. Menyesal, Zita. Seharusnya kita belajar ya. Bagian resolusi. Nah, dan nomor berapa? Kita nyatakan bagian resolusi ya. Ya, nomor 11, 12, 13. Nah, di sini kan penyelesaian. Di konfliknya di sini tadi. Konflik puncaknya di tadi ya, ketahuan bu guru. Ini resolusi penyelesaian di sini. Jadi dia harusnya menyadari untuk belajar. Ini ilustrasi tujuan. Agar bisa mengamati benda-benda yang berada di langit dibutuhkan alat yang canggih yang biasa disebut dengan teleskop. Teleskop adalah sebuah teropong besar yang dipakai di dalam astronomi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tentukan terlebih dahulu panjang badan teleskop dengan menggunakan rumus fisika yang sudah kita ketahui. V plus Vogue sama dengan L. Yang kedua, potong pipa PVC yang panjangnya sudah diketahui tersebut. Kemudian 3, letakkan lensa objektif ke dalam sambungan pipa. Kemudian sambungkan sambungan pipa yang sudah berisi lensa tadi di ujung paling depan pipa PVC yang sudah kamu ukur. Ingat, lensa objektif letaknya harus di depan lensa okuler. Pasangkan perlub di ujung paling belakang pipa. Keempat, teleskop sederhana telah selesai kamu buat. Teleskop modern banyak dijual di kota besar. Ini hasil percobaan masih rumpang ya. Nah, kalimat yang tepat untuk mengisi paragraf yang rumpang tadi yang mana? Biar intinya nyambung ya. Kita harus cek satu-satu yang paling nyambung yang mana. A, B, C, D, E sampai D saja ya. Yang D ya. Setelah melalui langkah-langkah tersebut, ini teleskop sederhana dapat digunakan untuk mengamati benda-benda di langit seperti kawah bulan maupun planet-planet terdekat dengan bumi. Itu jawabannya ya. Selanjutnya 27. Penggunaan konjungsi tujuan pada teks laporan tersebut terdapat pada kalimat tujuan. Ada kata kuncinya, yaitu yang agar itu ya. Jadi yang C jelas itu ya, agar bisa mengamati benda yang berada di langit dibutuhkan alat yang canggih yang biasa disebut dengan teleskop. Agar gitu ya. Agar supaya itu konjungsi tujuannya. Rasa untuk tujuan. Selanjutnya nomor 28. Kalimat tidak koheren pada teks laporan tersebut ya, laporan percobaan tersebut yang mana? Tidak koheren sing orang ya yang nggak nyambung, kata orang Jawa sing orang nyambung gitu ya. Yang tidak nyambung yang mana? Ya tadi dibacakan prosesnya, kenapa tiba-tiba teleskop modern banyak dijual di kota besar, itu kan kita buat sendiri. Itu yang tidak nyambung seperti itu. Yang tidak koheren di sini. Konteksnya seperti itu ya. Ini ada ilustrasi judul membuat kecambah kedelai. Langkah-langkahnya ini masih teks prosedur berarti. 1. Bersihkan kedelai yang sudah dipersiapkan dari kedelai yang rusak lalu gunakan untuk mencuci kedelai. 2. Siram kedelai antara 3-4 jam. Kemudian 3. Rendam kedelai yang sudah dibersihkan sampai seluruh kedelai terendam. Proses perendaman dilakukan antara 6-8 jam. Yang keempat, simpan kedelai pada tempat yang lembab dan tidak terkena sinar matahari. Kemudian kelima, biji yang sudah direndam akan tampak mekar. Selanjutnya dilakukan proses penyemaian dengan memindahkan kedelai pada ember yang telah dilubangi atau besek bambu. Kemudian yang keenam, kecambah kedelai sudah bisa dipanen setelah 3 hari atau setelah kecambah panjang. Urutan langkah yang tepat yang mana? Ya. 1, 5, kemudian ya 2, 4, 3 dan 6 ya, itu ya. Selanjutnya nomor 30 ini ilustrasinya untuk nomor 30, 31 dan 32. Ada teks pidato persuasif ya. Ada banyak perokok yang mengalami gangguan kesehatan, sakit kronis, bahkan sampai kehilangan nyawa hanya karena kebiasaan buruk ini. Ada banyak pula orang yang tidak merokok tapi harus mengidap penyakit serius akibat terpapar asap rokok.
Ada pula ibu hamil yang keguguran atau bayi yang lahir cacat akibat selalu terpapar asap rokok selama masa kehamilan. Paragraf 2. Karena itulah sebisa mungkin mari kita hindari kebiasaan merokok. Jauhkan keluarga kita dari asap rokok. Jika kita adalah perokok aktif, maka mari kita sadar dan berusaha merokok di tempat yang telah disediakan. Jangan sampai keluarga kita yang tak merokok justru jadi korban akibat kebiasaan dan keegoisan kita. Nomor 30 pertanyaannya, berikut merupakan tujuan pidato tersebut kecuali berarti yang bukan yang mengarahkan audiensi untuk merokok di lingkungan rumah. Dari awal sampai akhir kan itu untuk mengajak agar tidak merokok ya. Nah, ini yang jawaban tak ditanyakan kecuali berarti yang B itu ya. 31. Ciri teks pidato persuasif berdasarkan kutipan tersebut adalah jelas ya, mendorong atau mengajak. Namanya persuasif kan mengajak atau mendorong ya. Kemudian nomor 32, pertanyaan yang sesuai dengan teks pidato tersebut. Nah, apakah bahaya merokok? Tadi kan disebutkan bahayanya untuk perokok sendiri dengan orang lain ya. Nomor 33 ini bacaannya. Berbicara perihal orang yang kita kasihi, maka yang menjadi korban bukan hanya kita sendiri, melainkan orang-orang terdekat kita yang peduli terhadap kehidupan kita. Bayangkan perasaan orang tua melihat Anda menderita karena terjebak oleh bahan berbahaya ini. Mereka tidak akan sanggup melihat kita menderita. Mereka juga ikut mendapat cemooh dari masyarakat. Sudah cukup rasanya 3 juta orang di Indonesia yang telah terjebak dalam kenikmatan fananya. Ya, Anda tidak salah mendengarnya, 3 juta orang, dan masih terus bertambah telah terjerumus ke lubang hitam benda haram ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2019. Oleh karena itu, saya nyatakan dengan tegas, tolong jangan dekati benda haram ini. Bukan hanya masalah hukum dan bahkan hukum hanya perantara saja. Narkoba harus dijauhi karena benda ini akan menghancurkan kehidupan Anda. Paragraf yang merupakan bagian penguatan. Ya, tadi kan ada teks tentang narkoba, sudah dikuatkan lagi ini penguatan. Ya, paragraf ketiga. Ini kan sudah 3 juta. Nanti ada kata di sini. Iya, Anda tidak salah mendengarnya, 3 juta orang. Nah, itu kan dikuatkan lagi ini kan kalimat pertama 3 juta, dikuatkan lagi kalimat berikutnya gitu ya. Nomor 34, berikut kalimat yang menggunakan kata teknis pada teks pidato tersebut. Ya, yang narkoba ya. Ini kata teknis ini. 35, kata hubung yang tepat pada teks tersebut. Ya. Tanpa. Nomor 36. Untuk nomor ini bacaan untuk nomor 37 dan 36 ya. Sebelum sampai di pasar, Pak Ali, istri dan anaknya bertemu dengan seorang nenek tua yang tampak kebingungan. Pak Ali langsung menghampiri nenek itu dan bertanya, "Ada apa, Nek? Kok sepertinya kelihatan bingung? Apa ada yang bisa saya bantu?" Nenek itu menjelaskan bahwa ia ingin pulang namun ongkosnya tidak cukup. Melihat nenek tua itu, akhirnya Pak Ali memberikan ongkos nenek untuk pulang kampung. Nenek tua itu pun mengucapkan terima kasih sambil mendoakan semoga rezeki keluarga Pak Ali selalu lancar. Pak Ali hanya bisa tersenyum dan berterima kasih atas doa dari nenek itu. Setelah anaknya mengantar, ya, menyuruh anaknya mengantar nenek ke bus ya. Pak Ali dan istri langsung pergi ke pasar. Ternyata sudah ada beberapa orang yang menunggu di depan kios buahnya. Terbukti bahwa kemurahan hati seorang kesesamanya akan bisa memberikan berkah. Temanya apa? Jelas itu ya. Berkah, menolong sesama. Tadi Pak Ali nolong nenek, didoakan rezekinya lancar.
Lihat di toko buah Pak Ali ternyata ramai orang mau membeli itu. Berkahnya itu. Ketujuh, tokoh utama dalam cerpen tersebut adalah jelas itu tokohnya Pak Ali ya. 38. Berikut yang merupakan bagian komplikasi. Kita bahas satu-satu. Aku dan Ali bersahabat sejak kecil. Masih bagian awal ya, orientasi. Nah, yang ini yang baru namanya komplikasi. Ternyata benar saja hingga loket tiket hampir tutup, aku belum berhasil mendapatkan tiket konser itu. Tentu saja aku sangat sedih. Namun masih ada cara lain untuk mendapatkan tiket konser dengan cara ikut kuis di sebuah radio. Setiap hari aku mendengarkan radio yang mengadakan kuis tiket konser itu. Namun tampaknya aku tetap tidak berhasil mendapatkan tiket, sebab di hari terakhir pengumuman kuis tiket aku belum ditelepon oleh pihak radio. Udah puncaknya dia, udah kepengin banget, tapi nyatanya nggak dapet. Nah ini yang ketiga, menangis di dalam kamar. Ini puncaknya ini, kalau yang ketiga. Ini yang ketiga puncak klimaksnya. Terus yang keempat ini resolusinya terakhir ya. Campur akhirnya dia dapat tiket gitu ya. Jadi orientasi, komplikasi, klimaks, puncak nih sampai yang ini apa namanya tadi, resolusi maksudnya saya. Ada dua teks. Teks 1. Bukan hanya 1 bulan, tapi 2 bulan kemudian kami berdua datang lagi mengunjungi Taksu di tempat kosnya. Sekali ini kami muncul tidak dengan tangan kosong. Istri saya membawa kerupuk kulit ikan kegemaran Taksu. Saya sendiri membawa sebuah laptop baru yang paling canggih sebagai kejutan. Teks 2. Malam itu saya berada di sini memperhatikannya belajar. Teplok ya yang menjadi penerang. Teplok ini berarti teman-teman. Teplok itu semacam penerang lampu itu. Jadi penerang ruangan diletakkan di atas meja, hampir mendekat sama sekali dengan wajahnya jika dia menunduk untuk menulis. Di atas amben itu dipan ya. Ayahnya santai merokok, sesekali menyalakan pemantik jika bara rokok lintingannya soak bedemu ya. Potongan besar cengkeh atau kemenyan yang tidak lembut diirisnya. Ibunya seorang perempuan yang banyak tertawa, berada di sudut sembari bekerja memilih sabut kelapa menjadi tambang. Tambang itu tali yang dilindir-lindir ulin-ulin ini. Seperti diulir-ulir itu. Ini pertanyaan nomor 39. Perbedaan pola penyajian. Yang ini alur maju. Jadi ceritakan dia datang untuk apa sampai diceritakan. Kemudian yang kedua alur mundur. Jadi kan menceritakan dia sana. Kemudian nomor 40. Karyamin hanya tersenyum sambil menerima segelas air yang disodorkan oleh Saidah. Ada kehangatan menyapu kerongkongan Karyamin terus ke lambungnya. Makan Yamin, aku tak tahan melihat orang lapar. Tak usah bayar dulu. Aku sabar menunggu tengkulak datang. Batumu juga belum dibayarnya kan? Si paruh udang kembali melintas cepat dengan suara mencecet. Karyamin tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian pasti sedang mencari makan buat anak-anaknya dalam sarang entah di mana. Karyamin membayangkan anak-anak si paruh udang sedang meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Kalimat bermajas ya kan, kalimat bermajas membedakan intinya gampang. Kalau intinya kata kunci kalau kalimat bermajas yang
Kalau secara umum itu kelihatannya kedengarannya aneh gitu ya. Tidak, dinalar itu aneh gitu. Yang mana? Iya. Ada kehangatan menyapu kerongkongan Karyamin terus ke lambungnya. Apa kita kan punya kerongkongan gitu ya. Apa disapu pakai itu kan enggak, itu hanya kalimat majas, menyapu kerongkongan. Bukan kerongkongan disapu pakai lidi atau apa tuh ya. Bukan, itu hanya istilah saja. Kemudian untuk nomor 41, 1. Aturan dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut akan berdampak positif. 2. Adanya tempat sampah di dalam mobil akan membuat sopir atau penumpang terbiasa membuang sampah di situ. 3. Jadi mereka tidak akan membuang sampah ke jalan. Hal ini akan mengurangi sampah di jalanan dan menciptakan lingkungan yang bersih. Pernyataan yang merupakan pujian, berarti sesuatu yang dipuji yang baik itu ya. Yang mana? 1 dan 4. Iya. Aturan dan sanksi terapkan pemerintah akan berdampak positif. Ini kan pujian. Dan yang keempat ini menciptakan lingkungan yang bersih. Ya, lanjut ya. Nomor 42. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut berdasarkan teks tadi ya, yang nomor 41. Ya, membuang sampah di dalam mobil akan membuat lingkungan bersih. Yang sesuai ya. Ini ya, membuang sampah harus selalu di dalam mobil. Tempat sampah di pinggir jalan tidak diperlukan lagi. Membuang sampah di mobil. Yang ini ya, yang D. Kemudian berikut tujuan teks diskusi. Namanya diskusi ya, otomatis ya, namanya diskusi untuk mengaruhi ya. Pada kita kan berdiskusi agar pendapat kita dipercaya, itu berarti mempengaruhi ya. Kemudian ada bacaan lagi. Teknologi pada zaman ini telah mengalami keberkembangan yang pesat dalam berbagai bidang. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi tersebut sekarang ini telah mengisi keseharian hidup kita. Mulai dari medis, transportasi, komunikasi dan sebagainya terus berkembang seperti teknologi adalah sebuah kebutuhan primer kita. Perkembangan teknologi di berbagai bidang ini akhirnya menimbulkan berbagai pendapat di mata masyarakat. Banyak masyarakat yang beranggapan positif dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang menganggap perkembangan teknologi membawa dampak negatif. Masalahnya apa di sini? Jelas itu dampak perkembangan teknologi di berbagai bidang. Jadi dampak negatifnya tetap ada ya. Ada yang positif, ada yang negatif, itu dampak. Dampak apa? Ya hal yang ditimbulkan, bisa positif, bisa negatif tadi. 45. Keberadaan smartphone memang seakan sudah menjadi kebutuhan pada semua kalangan. Melalui alat ini, setiap orang dapat berkomunikasi dengan sesamanya menjadi lebih mudah. Kini pengguna smartphone bahkan tidak cuma terbatas hanya orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Sebetulnya hal tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Tetapi sebagian besar orang tua percaya smartphone tetap bermanfaat bagi anak-anak. Pernyataan yang mendukung berarti setuju, yang positif biasanya. Ya, fitur-fitur smartphone banyak memuat metode pembelajaran yang mendukung kreativitas anak. Ya, kan setuju karena ini berguna di sini. Kemudian nomor 46. Bagi banyak orang minum teh merupakan kebiasaan sehari-hari. Minum teh umumnya disajikan saat sarapan atau ketika bersantai. Sejak diperkenalkan kira-kira 5.000 tahun yang lalu, teh disukai banyak orang. Tetapi yang tidak banyak diketahui, ternyata minum teh berlebihan juga bisa berdampak buruk. Pernyataan kontra ya, itu kontra berarti yang berlawanan untuk masalah ini ya. Karena kandungan vitamin C ini jauhan dari masalah kontra ini yang berlawanan ya. Kandungan vitamin C dan vitamin E dalam teh dipercaya mampu menjaga kesehatan jantung. Ini kontra, tadi dampaknya di sini buruk, berarti lawannya yang baik ini ya.
kontra. Ingat-ingat ini di sini ada dampak negatif, ini yang kontra berarti yang dampak positif di sini. Jelas. Nomor 47. Dengan ini untuk nomor 47 dan 48. Dengan nada yang lembut, ibunya menjelaskan bahwa garam yang dimasukkan ke dalam gelas, panci dan danau itu diibaratkan masalah setiap orang yang ada di dunia. Tinggal bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu. Apakah kita akan seperti gelas dan panci, ketika ditimpa sedikit masalah akan berubah menjadi asin, atau kita adalah danau yang ketika ditimpa masalah sebesar apapun tidak akan berubah rasa sedikit pun. Setelah mendengarkan penjelasan ibunya, anak ini mulai mengerti bahwa setiap orang di atas bumi ini pasti punya masalah, entah itu masalah yang besar atau masalah yang kecil. Tetapi jika kita menghadapinya dengan lapang dada, maka sebesar apapun masalah yang menimpa tidak akan mengubah kita menjadi orang yang suka mengeluh dan lupa untuk bersyukur. Pesan moralnya apa? Jelas itu. Jadi manusia yang tidak banyak mengeluh tapi banyak syukur. Ini dari nomor ini jelas ya, ini amanatnya, pesan moralnya. Berdasarkan struktur cerita inspiratif, paragraf pertama adalah bagian paragraf pertama ini. Ya, itu bagian resolusi. Ya. Ini karena ini cerita mau berakhir, ini di bagian resolusi. Nah, kemudian di bagian terakhir lanjutnya sekodah. 49. Ini bacaan untuk nomor 49 dan 50. Iya ma, tetap botol. Lalu Riana menghapus sisa air matanya dan menyimak penjelasan mama. Begitulah manusia di mata Tuhan. Hanyalah sebuah botol kosong. Yang membedakan ialah isi dari botol tersebut. Tuhan tidak melihat fisik atau rupa dari manusia, ketulusan jiwa, kebaikan dan kebijakan yang ia tempuh selama di dunia. Jadi biarkan saja Rangga atau yang lainnya meledekmu. Terpenting tunjukkan kemampuanmu dan tidak perlu merasa rendah diri. Oke, cantik. 9. Perbaikan kalimat langsung. Yang mana? Jelas ya. Ini harusnya di sini ya. Setelah kata lalu ada petik 2 di sini. Ini saya salah petik 2 ini juga. Ini juga malah tidak ada, ini kalimat tidak langsung. Jelas ya, ini ya. Penempatan tanda petik 2 salah. Yang lain. Ini yang tepat yang B. 59. Konjungsi pertentangan yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kutipan tersebut. Ya, yang mana? Tetapi. Ya. Dari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ataupun melaksanakan ujian sekolah. Semoga sukses. Mohon maaf jika ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.